2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dan tidak terasa hari ini sudah hari yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibarat kita sedang melakukan perjalanan ya, untuk melakukan traveling ya. Kita akan menaiki sebuah pesawat yang namanya adalah Ramadan Airlines. Pasti kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana caranya kita akhirnya nanti bisa sampai tujuan dengan baik. Salah satu yang perlu kita persiapkan dengan baik ya adalah bahwa kita harus benar-benar dalam keadaan yang beriman. Sebagaimana perintah Allah bagi orang-orang yang berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya Allah memerintahkan kewajiban berpuasa itu untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka sudah patutnya dan sudah sepantasnya kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, menjadikan diri kita beriman sehingga kita benar-benar siap untuk menuju perjalanan Ramadan. Lalu bagaimana dengan Ramadan itu sendiri? Ketika kita akan melakukan perjalanan Ramadan pun kita harus tahu tentang apa itu Ramadan. Paling enggak ada 8 kata yang menjelaskan definisi tentang Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Azim. Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya keberkahan itu paling banyak, tidak akan kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa ternyata Ramadan itu adalah Syahrul Syam. Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari. Yang mana kewajiban berpuasa selama 1 bulan itu tidak kita temukan di dalam bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita juga harus tahu bahwasanya Ramadan itu adalah Syahrul Qiyam. Ramadan itu adalah bulan bagi kita untuk menghidupkan malam-malam, menghidupkan dengan aktivitas amal sholih di malam hari seperti sholat tarawih, kemudian qiyamul lail, kemudian tadarus, dan juga iktikaf. Kemudian yang kelima, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Musawah, bulan berbagi kepada sesama. Makanya kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk bisa berinfak yang sebanyak-banyaknya, bersedekah yang sebanyak-banyaknya, berbagi kepada orang lain, kepada saudara-saudara yang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran pada malam yang ke-17 ya, di mana itu adalah menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang terbaik karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, kita juga harus memahami bahwasanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya apabila kita benar-benar mampu menjalaninya dengan baik, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita dihapus dan insya Allah kita akan kembali dalam keadaan yang suci. Kemudian jamaah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang menjadi isi di dalam kita melaksanakan bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwasanya kita melaksanakan buka dan sahur, yang mana di dalamnya itu adalah terdapat keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, yang merupakan konten dari Ramadan itu sendiri adalah bahwasanya kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan
puasa ataupun yang dapat menghilangkan pahala dari puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita harus senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah dengan ketiga hal tadi yang senantiasa kita lakukan dengan baik, maka kita akan mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya orang yang berpuasa, orang beriman yang berpuasa, nanti ya mereka akan mendapatkan derajat takwa. Bagaimanakah orang-orang yang bisa mendapatkan derajat takwa sebagaimana perintah Allah tersebut? Kita bisa mengurai dari kalimat takwa itu sendiri, dari kata takwa itu sendiri. Yang pertama dari huruf ta, bahwa huruf ta itu bisa kita artikan dengan tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa rendah hati. Dia selalu rendah hati melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah huruf qaf, yang bisa kita artikan sebagai qanaah. Artinya senantiasa menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Orang yang bertakwa senantiasa qanaah, senantiasa menerima segala takdir yang Allah berikan kepadanya, senantiasa berusaha dengan sebaik-baiknya menjalankan amal ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah huruf wawu. Huruf wawu bisa kita artikan dengan wara. Artinya adalah senantiasa berhati-hati menjaga diri dari harta, dari makanan, dari minuman yang sumbernya haram, yang bisa menodai kesucian dan amal ibadah puasa Ramadan kita. Kemudian yang terakhir huruf ya, dari kata yakin, bahwasanya kita harus yakin insya Allah ibadah bulan Ramadan yang kita laksanakan ini akan benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa, yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kutum singkat yang bisa kami sampaikan. Mari kita laksanakan dan kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia, dan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya sehingga benar-benar kita mendapatkan predikat takwa. Afa minkum hadani Allah wa yakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.